Ke informasi lainnya, KPU Kota Surabaya sedang fokus melakukan penyusunan terkait data pemilih yang sudah tercoklit. Sementara Panitia Pemungutan Suara Surabaya saat ini tengah melakukan penyusunan terkait data hasil coklit yang dilakukan Pantarlih Kota Surabaya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada produser lapangan Ghea Clarissa di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Ghea, apakah penetapan hasil coklit untuk menjadi daftar pemilih sementara Surabaya sudah selesai? Karena seharusnya deadline-nya 11 Agustus kemarin. Ya, Elvira, ini dari hasil yang kami dapatkan dari KPU tingkat provinsi maupun tingkat kota kabupaten, ini memang dari 38 kota kabupaten yang berada di Jawa Timur ini sudah selesai atau rampung dalam tahapan penetapan DPS atau daftar pemilih sementara pada hari Minggu kemarin. Dari data yang kami himpun dari KPU Kota Surabaya tadi menyatakan memang ada penurunan data dibandingkan dari hasil coklit karena memang sejumlah tahapan atau pemutakhiran ini memang sudah dilakukan pada tahapan DPS ini sendiri. Kalau di Kota Surabaya ini tercatat bahwa ada untuk DPS-nya menetapkan sebanyak 2.237.452 DPS di Kota Pahlawan. Dan hasil ini tentunya berimplikasi kepada penyediaan TPS atau tempat pemungutan suara pada pilkada yang akan dilaksanakan pada November mendatang, Elvira. Dan untuk TPS ini memang di Surabaya ini mengaku ada tambahan begitu, yaitu 3.964 di mana diantaranya 3.961 merupakan TPS reguler dan sisanya atau 3 diantaranya ini merupakan TPS dengan lokasi khusus. Dari tahapan DPS atau daftar pemilihan sementara ini memang dari pihak KPU ini membuka waktu selama 10 hari untuk mendengar tanggapan dari masyarakat begitu ketika memang nantinya hasil sementara atau daftar pemilih sementara ini akan ditempelkan di masing-masing kelurahan atau kecamatan dengan menyertakan petugas PPS tetap ada kekeliruan dalam pendataan ini bisa langsung melapor di tingkat kelurahan, kecamatan, bahkan di setiap KPU kota kabupaten. Sementara itu kami juga di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sendiri juga menyatakan bahwa sejauh ini dari hasil penetapan DPS ini memang sejauh ini berjalan dengan lancar. 38 kota kabupaten di Jawa Timur sudah melaporkan hasilnya begitu. Dan total untuk DPS secara keseluruhan di wilayah Provinsi Jawa Timur ini ada 31.355.944 DPS. Dan secara resmi dari pihak KPU ini nanti akan melaporkan hasil DPS ini pada tanggal 15 Agustus 2024 mendatang. Dan pada tahapan penentuan daftar pemilih sementara ini dianggap krusial begitu Elvira, karena tidak hanya menyangkut atau menentukan berapa jumlah tempat pemungutan suara yang nantinya ada pada pilkada November mendatang, dan juga ada sejumlah aturan baru yang ditetapkan oleh KPU RI yang membedakan dari pemilu 2024 kemarin yang baru saja dilaksanakan, di mana untuk batas maksimal untuk di TPS nantinya ini ada 600 masyarakat untuk yang dalam satu TPS. Jika kita melihat sebelumnya pada pemilu ini ada pengaturan bahwa hanya maksimalnya 300. Ini ada penambahan sehingga ini akan berpengaruh dengan jumlah TPS yang ditetapkan nantinya. Selain itu dari pihak KPU Provinsi Jawa Timur ini juga menyatakan bahwa secara resmi akan mengumumkan hasil DPS ini pada tanggal 15 Agustus, di mana walaupun proses rekapitulasi atau penetapan dari DPS ini selesai, namun mereka masih terus menerima tanggapan dari masyarakat untuk masalah entah itu pelaporan kekeliruan data ataupun data ganda, kemudian ini nantinya akan segera diproses oleh pihak KPU. Nah, nantinya setelah adanya tahapan DPS ini, maka setelah ini akan ada tahapan penetapan daftar pemilih tetap begitu. Dan untuk tanggal 18 Agustus hingga 27 September nanti ini dari pihak KPU memberikan kesempatan pada masyarakat untuk melaporkan jika nantinya ada kekeliruan atau data yang tidak sesuai dengan data pada masyarakat melalui kelurahan, kecamatan, dan kantor KPU dengan menyertakan bukti dokumen kependudukan yang asli, Elvira.
Baik, terima kasih Gea Clarissa langsung dari Surabaya, Jawa Timur.